Halo semua, kembali lagi dalam video aku dan di sini aku mau bahas tentang persiapan substansi. Jujur video ini agak telat karena belakangan ini aku cukup sibuk persiapan PK. Jadi sebenarnya sudah dari dulu mencanangkan video ini karena kendala berbagai hal harus aku tunda. Namun in this video aku bakal sedikit sharing apa aja sih persiapan substansiku. Karena seperti kata pepatah, bukan pepatah ya, namun mindset yang aku terapkan adalah janganlah kau iri pada hasilnya atau kesuksesannya, namun irilah pada perjuangan yang sudah dilakukannya. Jadi maksudnya di situ bukan iri ya, lebih kayak kalian itu membandingkan orang jangan dari kesuksesannya atau keberhasilannya, namun lebih ke perjuangannya untuk mencapai hasil tersebut. Jalur hoki karena emang pinter aja. Bercanda. Berbulan-bulan belajar aja sih. Aduh, berbulan-bulan dengan tangisan dan sini ada beberapa topik dan akan ada timestamp juga, jadi kalian bisa skip ke bagian yang kalian inginkan. Jadi yang pertama persiapan materi, latihan mockup, teknis, kemudian bahas hari H, apa yang aku lakuin pas hari H. Berikut persiapan materi yang aku lakuin. Jadi seperti yang digambar itu aku mempersiapkan dokumen yang soft file aku organize karena itu membantu aku saat administrasi juga. Jadi aku organize dari awal karena kadang katanya ada yang ditanyakan, namun biasanya yang diminta menunjukkan tuh jarang untuk soft file karena cukup perlu waktu. Jadi ini hanya untuk keperluan administrasi sih sebetulnya, tapi ada baiknya disiapkan untuk menenangkan diri jika ada waktu. Kemudian aku juga buat mind map, yang mana video mind map ada di deskripsi. Persiapan materi yang aku lakuin tentunya adalah mempelajari CV dan esai kembali. Kemudian aku melakukan riset yang mana dipandu dengan mind map yang aku buat. Kemudian aku merenung juga, jadi memastikan aku nih mengenali diri aku nih orangnya seperti apa. Karena sesuai kata Sun Tzu, The Art of War, orang yang mengenali dirinya dan juga mengenali musuhnya akan selalu menang dalam perang apapun. Dan yang terakhir ada mind map. Jadi di dekat-dekat hari itu aku terus melihat mind map aku dan merenungi diri aku seperti itu. Kemudian latihan atau mockup. Jadi digambar kalian bisa lihat ada sekilas Discord dan di sana ada list interviewer di #interviewschedule. Jadi untuk link Discord aku izin share juga di deskripsi, teman-teman bisa klik dan buat cari di interview schedule kalian klik juga, nanti akan ada itu https://bit.ly/mockup-lpdp. Itu bisa kalian klik, kemudian kalian klik list interviewer dan kalian di sana bisa cari interviewer yang sesuai dengan bidang kalian. Dan pertama ya cari word via Discord dan sudah ada di deskripsi. Kemudian untuk mockup itu aku melakukan 7-8 kali. Tapi kalian nggak perlu niru aku atau melihat 7-8 kali, aku juga deh 7-8 kali. Yang penting itu bukan kuantitas tapi kualitas mockupnya. Penting banget kalian tahu buat apa sih aku mockup kayak gitu. Jadi kalau aku mockup, kemudian aku evaluasi diri, lalu aku perbaiki secara mandiri. Jadi aku entah di cermin atau aku buka Zoom sendiri, kemudian aku record diri aku di HP, kemudian aku dengarkan bagaimana suaraku atau nadaku atau cara bicaraku dan seterusnya seperti cycle gitu. Jadi mockup pertama itu bener-bener mockup yang pertama. Aku bener-bener ngeblank, kayak bener-bener nyobain aja dulu. Kayak apa sih mockup ini gitu. Kemudian yang kedua, aku tuh mockup sama peserta. Jadi sama peserta khususnya yang ada di bidang yang sesuai dengan aku. Jadi kita itu benar-benar diskusi dan sambil diskusi kita juga saling nyecar. Nyecar itu maksudnya emang benar kamu tuh bisa kayak gini. Kesannya jahat tapi itu justru membantu banget, dan itu bukannya kita bersifat negatif tapi justru kita menantang yang sesama bidang kita begitu. Kita juga bisa membayangkan posisi sebagai pewawancara yang mana bagaimana kalau mereka ngomong orasinya panjang? Pewawancara mungkin akan bosan kalau kalian orasinya panjang banget. Contoh lain lagi adalah mereka tidak memikirkan bahwa pewawancara itu sudah membaca ribuan esai. Bayangkan kalau kalian itu menjawab pertanyaan dengan cara template, atau mungkin kalian menonton YouTuber yang ditonton banyak orang, kemudian beliau memberikan template, kemudian banyak orang yang meniru template itu. Di jawabannya, wah ini kok sama semua nih templatenya, wah dia tidak kreatif berarti. Mungkin akan menimbulkan kesan seperti itu. Kemudian mockup dengan kerabat, sahabat, pacar. Di sini fungsinya adalah aku memastikan walaupun aku kenal dengan orang itu, walaupun aku merasa dekat, aku tidak mengeluarkan kata-kata yang informal. Jadi seperti bahasa-bahasa gaul dan nadanya itu dijaga begitu agar tidak
informal seperti ngomong dengan teman atau pakai bahasa campur-campur dengan bahasa daerah saya begitu. Karena itu saya make up dengan kerabat, sahabat ataupun orang-orang terdekat intinya. Kemudian mockup dengan awardee di luar bidang. Nah, ini perlu karena untuk menyederhanakan bahasa. Karena saya di pendidikan sebenarnya ini tidak begitu berefek karena pendidikan ini hal yang cukup umum, tapi untuk teman-teman yang ada di jurusan yang cukup sulit untuk dimengerti orang awam seperti mungkin teknik nuklir atau biomedis atau mungkin sustainability development atau mungkin bidang geofisika. Nah, itu kadang bahasanya cukup teknis. Jadi teman-teman harus bisa menyederhanakan, bahkan orang yang di luar bidang pun paham apa maksudnya begitu. Kemudian mockup dengan bidang yang sama, serumpun. Nah ini kalau dapat bersyukur banget, tapi kalau enggak teman-teman juga nggak masalah. Sebetulnya yang penting kalian menguasai bidang kalian. Fungsinya mockup dengan awardee yang bidang yang sama ini adalah kalian meminta masukan terhadap kontribusi kalian, apakah itu realistis atau tidak. Kontribusi yang kita lakukan apakah feasible atau tidak, apakah mungkin diaplikasikan atau tidak, atau masih kurang realistis atau bagaimana. Kemudian mockup finalisasi ini lebih ke, jadi 2 mockup sisanya, karena itu sampai 7 kali atau 8 kali, itu saya agak lupa. Intinya itu hanya untuk mempersiapkan saya bahwa senyum saya sudah manis, kemudian tatapan saya sudah ke layar atau mungkin ke kamera. Jadi melatih tatapan, melatih cara bicara, apakah saya masih gugup. Atau beberapa dari video interview saya, mungkin teman-teman bisa lihat kebiasaan kita adalah ketika berpikir kita berbicara nya itu kadang panjang atau kita berceletuk, jadi ceplosan, semisal apa ya namanya, seperti itu. Jadi kebiasaan seperti itu cukup dikurangi, sebaiknya dikurangi agar kita terdengar confident di depan mata panelis. Jadi itu untuk finalisasi. Kemudian untuk teknis itu sudah ada di gambar alat-alat yang saya pakai, karena kamera laptop saya itu cukup burik. Jadi saya membeli webcam, kebetulan saya ada menyisihkan uang tabungan mengajar privat. Jadi kamera webcam yang saya pakai Logi, tapi teman-teman nggak harus Logi kok. Jadi itu kamera laptopnya sudah dilihat bagus, pastikan teman-teman tidak terlihat buram atau terlihat mungkin 240p gitu ya. Jadi tidak terlihat jelas gitu. Jadi kita usahakan agar terlihat jelas, atau pilihan lainnya adalah teman-teman meminjam begitu. Kemudian headset atau mic. Jadi headset itu dianjurkan untuk dipakai, entah headset yang berkabel maupun tidak berkabel seperti earphone, itu bagus banget. Untuk mic juga waktu itu saya pakai mic yang udah ada dari headsetnya, tapi teman-teman juga perlu ngecek mic dari bawaan laptop kalian atau dari headset kalian, apakah suaranya jelas. Kalau malah jadi kurang jelas, itu diatur saat di zoom, mikrofon dan headsetnya atau output suara yang kalian dengar itu berbeda. Jadi output suaranya dari headset, kemudian mic-nya itu mungkin kalau teman-teman bukan dari laptop bisa yang dari luar, atau langsung aja dari laptopnya jika memang lebih bagus daripada headsetnya. Jadi intinya headset atau mic dicek terlebih dahulu. Kemudian wifi. Banyak yang teman saya yang ke hotel atau ke kafe yang sepi, yang mana sudah dekat dengan pemilik kafenya, jadi bisa booking tempat secara gratis. Itu bisa, pastikan kencang, dan kalau saya dulu menyiapkan paket data di HP. Namun jika kalian membawa HP di dekat kalian harus menunjukkannya, dan alat tersebut sudah harus dimatikan jika memang menggunakan wifi. HP yang berisi paket data tersebut bersifatnya hanya cadangan, bukan untuk dihidupkan saat wawancara. Jadi paket data menggunakan HP. Kemudian nama Zoom diubah menjadi nama lengkap, itu bisa diatur di akun kalian. Jadi bukan join dulu baru kalian ganti nama. Jadi kalian begitu join sudah nama lengkap yang formal dan nyaman untuk dilihat. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting adalah tempat kalian interview. Kalau kalian di hotel tentunya ya mungkin bakal tanya Anda lagi di mana. Ya jujur aja lagi di hotel, mungkin karena rumahnya sinyalnya kurang baik gitu. Tapi kalau teman-teman yang di kamar seperti saya dulu, kalian harus merapikan kamar kalian karena kameranya akan diputar. Kameranya akan diputar 360 derajat. Saran saya juga kalau di depannya ada tembok, usahakan tembok tersebut bersih. Jadi tidak ada tempel-tempelan stiker atau kertas atau catatan agar kalian tidak dikira menyontek atau apa. Jadi kesan yang buruk lah intinya. Jangan sampai seperti itu. Dan ya, rapikan kamar. Dan personal tips dari aku adalah prepare for the worst case. Saat dulu aku itu bahkan sampai menyiapkan laptop tambahan. Aku meminjam dari
ayah aku, karena teman-teman ketika misal worst case-nya laptop kalian itu mati, kalian tidak boleh menggunakan HP karena di panduan tidak diizinkan untuk menggunakan HP. Tapi tetap cek lagi panduan apakah memang tidak diperbolehkan HP, karena kalau di tahun saya dulu yang dibolehkan hanyalah laptop atau PC atau komputer ya. Lalu untuk hari H itu cek peralatan, tidur yang cukup, berdoa pastinya, sarapan 70-80% maksudnya adalah karena saat itu saya dapatnya sore ya, jadi saya juga sarapan dan juga makan siang sedikit. Itu makan tapi jangan sampai kenyang banget, karena kalau kenyang kalian bakal ngantuk kayak gitu. Jadi itu maksudnya 70-80%, kenyangnya itu 80% atau 70% gitu. Baju dan riasan wajah harus untuk perempuan ya, terutama untuk for those ladies. Jadi kalian rias wajah, pakai baju yang nyaman, yang membuat kalian percaya diri. Untuk laki-laki juga menurut saya nggak apa-apa untuk pakai riasan, mungkin agar kelihatan lebih segar wajahnya. Kemudian afirmasi diri, jadi selain doa juga meyakinkan diri saya bahwa saya percaya akan dilancarkan. Kemudian kalau saya itu standby 1 jam sebelum jadwal. Memang terkesan, wah 1 jam sih kak, tapi jujur teman saya ada yang 1 jam sebelum jadwal sudah diminta untuk masuk gitu, ditelepon untuk masuk gitu. Jadi menurut saya 1 jam itu adalah waktu yang tepat, karena kalau tidak salah di panduan disebutkan ya, kalaupun tidak menurut saya ada baiknya kalian 1 jam itu sudah standby. Jadi semisal kalian lebih cepat mungkin 40 menit atau 30 menit kalian sudah ready gitu. Dan pada hari H kalian itu harus merasa prima. Ini maksudnya bukan harus gimana ya, bukan benar salah, tapi kalau saya itu kalian harus merasa prima, tidak boleh mengantuk gitu. Bukan mengantuk, bukan lapar, prima, percaya diri. Kalian tuh berdebar-debar tapi juga rileks karena kalian sudah berusaha sebaik mungkin. Dan tentunya percaya dengannya, teman-teman, berdasarkan kepercayaan masing-masing, kalian itu sudah melakukan yang terbaik. Sisanya yang tidak bisa kalian kontrol, janganlah kalian harapkan agar kalian bisa kontrol dan kalian berserah padanya. Maksudnya itu apa? Beberapa dari menti saya itu berharap bahwa mereka ingin mengontrol pewawancara. Saya ingin mengontrol arahnya pewawancara atau pertanyaan dikeluarkan. Mohon maaf, kita tidak bisa mengontrol hal seperti itu. Jadi, kita cukup berserah padanya dan melakukan yang terbaik. Disclaimer, kita itu bisa menggiring pewawancara untuk mengarahkan ke apa yang sudah kita siapkan, atau misalnya mengarahkan dari sekarang membahas karir, berikutnya harapannya bisa membahas pendidikan saya. Namun apakah sudah pasti mereka akan menanyakan pendidikan? Nah, itu kita tidak bisa kontrol, itu sesuai dengan keinginan mereka ingin menanyakan apa saat itu juga. Kemudian personal tips dari aku, menurut aku kalau kalian deg-degan atau nervous itu adalah tanda kalian tuh serius dalam mencari beasiswa, yang mana artinya tanda yang bagus. Dan deg-degan atau kegugupan itu adalah tanda yang positif selama kalian masih bisa kontrol dan membantu. Dan itu malah membantu saya sih untuk berpikir secara cepat, untuk berpikir lebih kritis ketika berdebar-debar. Dan kalau saya, karena saya dari Bali, istilahnya keluar taksunya ketika berdebar-debar. Apa maksud dari taksu? Taksu ini adalah semacam ketika kita berada di atas panggung atau sedang menampilkan sesuatu, orang itu merasa kita tuh berkarisma, cocok dengan apapun yang sedang kita tampilkan. Semisal saat itu saya storytelling, jadi orang-orang itu terpukau dan sangat terpikat dengan storytelling saya. Nah, itulah saat kita sudah keluar taksunya, dan itu perlu ada rasa berdebar-debar sedikit untuk memicu adrenalin kita, seperti itu. Itu sih kalau dari pengalaman saya. By failing to prepare means you are preparing to fail. Jadi teman-teman, persiapan itu yang paling penting. Kalau kalian merasa siap, itu sangat membantu kalian di hari H. Terima kasih. Dan buat kalian yang sampai video ini masih nonton, sampai detik ini masih nonton, makasih banget. Jadi aku akan adain sedikit sharing session ya. Thank you for staying until this point. Makasih banget. Dan juga buat teman-teman semua yang udah komen bahwa videoku membantu. Itu membantu banget karena awalnya siapa sih yang bakal nonton gitu. Ternyata bisa membantu banyak orang. Jadi berterima kasih buat kalian. Aku senang banget jika videoku bermanfaat, dan aku akan berusaha buat terus ningkatin kualitasnya dan juga terus membuat video. Ini bonus pick dari aku. Dan ini bonus pick dari aku khusus buat kalian yang stay sampai sini. Ini peralatan makeup aku. So this is my makeup kit. Kemudian
ini baju saya menggunakan baju batik warna biru dan saya merasa nyaman sekali saat itu, karena itu saya foto merasa cantik. Ya, untuk perempuan, untuk teman-teman yang wanita, ketika kalian merasa cantik, kalian itu memang cantik, tapi kalian juga artinya kalian percaya diri, kalian merasa nyaman dan confident dan percaya diri. Kemudian juga ini kenapa kita perlu standby 1 jam lebih, itu untuk cek zoom, cek kamera, cek mic, cek headset, cek senyum dan juga buat dokumentasiin kapan lagi kalian acara substansi. So at the end kalian harus nikmatin prosesnya, karena ini hasilnya itu belakangan dulu. Karena jika kalian sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya, saya yakin tidak akan ada penyesalan gitu. Yang ada justru menjadi suatu pelajaran apapun hasilnya. Oke, sekian dari aku. Good luck for everyone yang saat ini sedang tahap mau substansi. Mungkin maaf tidak bisa mengupload video ini sebelum beberapa orang di tahap 2 2023 wawancara. Namun hopefully kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai dengan jalan yang diharapkannya gitu. Jangan lupa berdoa, berusaha, and see you on the next video. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.